Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Tanah Suci yang berjasa. Di lembah peri nomor 1, Tan Yun memanggil Mu Mengli, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuo Baiying. Kemudian dia melepaskan kera iblis pembunuh surga dan singa Dewa Naga Emas dari tas binatang roh. Tan Yun memberitahu orang-orang tentang reinkarnasi dari 6 surgawi kaisar abadi dan pendirian gerbang Yin Shizong, istana mendalam 6 surga. Tan Yun tampak sangat serius dan berkata, ada beberapa hal hari ini, saya ingin berbicara dengan Anda. 12 dewa besar di bawah komandoku termasuk Dewa Naga Emas Dewa, Dewa-Dewa Naga Iblis, Dewa-Dewa Liar, Dewa-Dewa Liar, Dewa-Dewa Surga, Dewa-Dewa Roh Kuno, Dewa 9 Surga yang mendalam, dan Dewa-Dewa Surgawi. Dewa mendalam Zixia. Sekarang singa Dewa Naga Emas dan kera iblis pembunuh surga telah diwarisi dari Dewa-Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis. Dewa-Dewa Liar masih memiliki secercah pemikiran ilahi, dan dia tetap berada di alam Dewa Hongmeng menungguku untuk menyelamatkannya. Ying Ying sendiri adalah reinkarnasi dari Tuan Dewa Surgawi. Yukin juga mendapat warisan Dewa Prasejarah. Dalam kata-kata Tan Yun dan di sini, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao terkejut dengan ekspresi mereka. Ternyata Sister Yukin telah diwarisi oleh Dewa Prasejarah. Sue Zian juga terkejut. Tan Yun memandang ketiga wanita itu, dan kata-kata berikutnya membuat ketiga wanita itu tampak linglung. Meng Chao, Alkitab Nirvana yang kuberikan padamu untuk kultivasimu adalah praktik leluhur klan Dewa Roh Kuno, Dewa Guling, dan itu berarti kamu memiliki warisannya. Dan Xiao, jika kamu telah mengembangkan seni pedang Dewa 9 Surga yang mendalam, kamu telah mendapatkan warisan Dewa 9 Surga yang mendalam. Adapun Zian, teknik kultivasi Anda adalah Dewa Mendalam Zixia, teknik kultivasi awal. 3 tubuh feminin bergetar, dan setelah mereka lega, mereka senang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap orang-orang dan berkata, aku masih punya waktu lama untuk pergi ke jalan balas dendam. Dan musuhku akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi, setelah pertarungan hidup dan mati antara aku dan lawan kita, kita harus mundur dan berlari ke alam, dan berusaha untuk naik ke dunia peri secepat mungkin. Yah, kami semua mendengarkanmu. Zhong Wuxiao, Mu Mengyao dan Sue Zian berkata serempak. Itu tuannya, kera iblis, naga emas dan singa, dan Tuo Baiying hormat. Tan Yun maju selangkah, memegang Mu Mengki dengan tangan kirinya dan Zhong Wuxiao dengan tangan kanannya, dan meminta maaf, kamu dan Yukin mengikutiku. Mereka ditakdirkan untuk menghabiskan waktu lama bertarung dengan musuh. Petik 2. Gadis kedua menggelengkan kepalanya, matanya penuh kerinduan, kalau begitu, kamu akan menuntun kami untuk membalas dendam, dan kemudian menebus kami. Saat itu, keluarga kami bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Oke, setelah Tan Yun mengangguk, Tan Yun menatap Sue Zian, Zian, jika kamu ingin berhenti kapan saja, ipar tidak akan pernah menyalahkanmu. Kakak ipar, menurutmu siapa aku Zian? Sue Zian tersenyum, aku tidak terlalu peduli, aku hanya tahu bahwa musuh ipar adalah musuh Zian. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan bangga, dengan Anda di sisi saya, Anda akan menjadi asisten terbesar saya di jalan untuk membalas dendam. Tidak peduli siapa yang bereinkarnasi dari alam abadi atau alam dewa ke benua hukuman surga untuk berurusan denganku, aku akan membunuh mereka satu persatu. Dalam hidup ini saya akan membuat semua musuh dan dewa yang mengkhianati saya membayar harga hidup mereka. Sekarang masih ada lebih dari sebulan sebelum pertempuran hidup dan mati. Tan Yun memikirkan Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tidak bersama mereka dengan baik, dan memutuskan untuk menemani kedua putrinya. Zhong Wuxiao tidak kembali ke kuburan untuk ayah dan ibu angkatnya selama lebih dari 10 tahun, jadi Tan Yun dan Mengyi menemaninya ke desa pegunungan kecil tempat dia dibesarkan. Setelah Zhong Wuxiao pergi ke makam ayah dan ibu angkatnya, dia dengan enggan terbang dari desa pegunungan kecil bersama Tan Yun dan Mu Meng dan kembali ke Huangfu Sengsong. Tidak tidur di malam hari, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Karena besok akan menjadi hari pertempuran hidup dan mati antara dua orang suci. Cahaya bulan yang cerah jatuh di puncak gunung suci pelayanan berjasa. Pada saat ini, hanya ada 3 jam tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati Chen Si Tan Yun. Sen Subing, mengenakan gaun emas panjang, berhenti di puncak gunung suci dengan hampa,
merasa sedih, sudah setahun penuh, dan ini akan menjadi pertempuran yang menentukan, dan dia tidak datang menemui saya. Dia menghela nafas, saya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan malam itu, dan mengusirnya dari kuil. Apakah dia marah kepada saya, atau apakah dia mencintai saya tidak sebanyak yang saya kira? Wow, tiba-tiba, Sen Subing merasakan embusan angin, mengalir turun dari kehampaan, meniup helaian sutra birunya, dan mengganggu pikirannya yang berantakan. Maaf, saya terlambat untuk guru. Suara yang akrab dan penuh magnet terdengar di telinga Sen Subing dari belakang. Tuan, Tuan, Sen Subing perlahan melihat ke belakang, melihat sosok yang memikirkannya, tubuhnya sedikit gemetar, bahunya yang harum mengangkat bahu, dan air mata menetes. Sen Subing merasakan kejutan di ruang di depannya, dan pada saat berikutnya, Tan Yun, mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura, muncul di depannya. Tan Yun menangkup pipi Sen Subing dengan kedua tangannya, dan melalui kain kasa seperti kura-kura setipis sayap jangkrik, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang merah terang. Mata indah Sen Subing melebar, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ada di tenggorokannya. Dia menatap lurus ke arah Tan Yun, dan dicium oleh perilaku Tan Yun yang tiba-tiba, dan dia lupa untuk bernapas. Dalam sekejap, itu terlihat samar di bawah sinar bulan yang cerah, dan pipi Sen Subing siang dan bahkan leher salju yang ramping ditutupi dengan rona merah. Dia baru saja membuka matanya dan dicium oleh Tan Yun, merasa sedikit bingung. Segera, Sen Subing merasa pusing, tetapi Tan Yun yang mengangkatnya dan berjalan menuju kuil jasa. Setelah Tan Yun melepaskan bibir Sen Subing tampak seperti kelinci giok yang ketakutan, dan seperti domba kecil yang penurut dan gelisah, membenamkan kepalanya dalam pelukan Tan Yun. Tuan. Subing, guru ingin Anda tahu bahwa guru benar-benar mengasihi Anda. Saya juga akan sangat mengasihi Anda malam ini. Tan Yun mencium aroma tubuh Sen Subing dan melangkah ke kuil. Sosoknya berkedip dan muncul di kamar kerja Sen Subing. Ledakan. Pintu di belakangnya tertutup tiba-tiba. Tan Yun dengan lembut meletakkan Sen Subing yang lembut dan tanpa tulang di atas sofa. Dia dengan lembut mencondongkan tubuh indahnya dan mencium bibir merah Sen Subing dengan dominan dan ganas. Sen Subing sangat mempesona, dia perlahan menutup matanya, dan melingkarkan lengannya di leher Tan Yun. Tuan, ketika Sen Subing mengetahui bahwa Tan Yun ingin melepas gaunnya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan dia mengeluarkan erangan yang tidak terdengar, Tuan, apakah Anda benar-benar mencintaiku? Cinta, Tan Yun menjawab dengan nyaring. Ketika Tan Yun memanjat dadanya dengan kedua tangan, tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang sangat kuat, bukan milik Sen Subing, melonjak keluar dari tubuhnya, menabrak dada Tan Yun. Engah, organ internal Tan Yun tampaknya telah bergeser, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya meledak ke langit. Dia merobohkan lubang besar di atas kuil berjasa harta karun tertinggi dan menghilang. Menguasai. Setelah Sen Subing tenang, melihat genangan darah di tubuhnya, dia menjerit ngeri, dan tendangan voli acak-acakan terbang keluar dari lubang atap. Tuan, ada apa denganmu? Berdiri di langit di atas puncak, Sen Subing menatap Tan Yun, yang menyemprotkan darah di bawah mulutnya. Wajahnya pucat, dengan air mata di matanya yang indah, dia menembak jatuh tendangan voli Tan Yun. Tidak apa-apa sebagai guru. Tan Yun berbaring telentang, dan saat berbicara, beberapa suap darah keluar lagi di mulutnya. Tan Yun merasakan nyeri dada yang tak tertahankan. Dia mendongak dengan gemetar, dan menemukan bahwa dadanya runtuh dalam-dalam, dengan 12 tulang rusuk di sebelah kanan dan 3 tulang rusuk di sebelah kiri semuanya patah. Wah! Tan Yun merasa bahwa jiwanya berada di bawah pengeboman yang menghancurkan. Dia terkesiap dan menggigit ujung lidahnya, meninggalkan kepalanya yang kacau untuk menjaga agar tidak mabuk. Pada saat ini, dia banyak berpikir. Dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang kuat di tubuh Sen Subing. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya, karena sekarang hanya ada 2 jam tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati dimulai. Kecuali butuh 2 jam untuk sampai ke platform of destruction, sekarang dia hanya punya lebih dari setengah jam untuk pulih dari luka-lukanya. Dalam setengah jam, saya tidak punya waktu untuk pergi ke dojo Meritorious dan memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih. Tidak, aku harus pergi dari sini. Tan Yun bertekad untuk memperhatikan, dan suaranya sangat lemah, Subing, jangan khawatir tentang menjadi guru, tidak apa-apa untuk seorang guru.
Saya telah pergi ke guru sebelumnya, dan sampai jumpa lagi. Tan Yun memancar keluar dari kekuatan spiritual, bergetar ke langit, dan terbang menuju langit yang gelap. Sen Subing panik. Dia tahu bahwa Tan Yun akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati dalam lebih dari 2 jam. Dia juga ingin membawa Tan Yun ke gulungan waktu untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tahu itu sudah terlambat. Sen Subing, yang tidak tahu bagaimana Tan Yun terluka, melepaskan kesadaran spiritualnya dengan ekspresi khawatir, dan menyelimuti Tan Yun, yang bergoyang dan terbang di langit malam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, tidak. Tuan, dia menemukan bahwa Tan Yun, yang baru saja terbang ribuan mil jauhnya, tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan jatuh ke pegunungan di bawah. Panik, Sen Subing, dikelilingi oleh kekuatan spiritual, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan terbang menuju Tan Yun di langit. Setelah terbang ribuan mil, Sen Subing menembak jatuh di kaki gunung, tetapi melihat Tan Yun berlumuran darah, tidak bergerak di rumput, tidak mengetahui hidup atau matinya. Berdebar, Sen Subing berlutut di samping Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, menggoyangkan jari-jarinya yang ramping, dan melepaskan kasa dingin dari tubuh Tan Yun. Tetapi melihat Tan Yun yang sedang sekarat, berdarah dari 7 lubangnya, tulang rusuk patah, dada runtuh, dan pipi kertas pucat, dia menangis darah dan air mata. "Wow, jangan, bangun. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi, tolong bangun." Sen Subing menangis memilukan, dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memasuki pikiran Tan Yun dan menemukan bahwa jiwa Tan Yun telah rusak dan dia mengalami koma. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah organ internal Tan Yun telah rusak parah. Di tengah kesedihan, mata Sen Subing yang berlinang air mata menunjukkan secercah cahaya, dan dia berkata dengan tidak jelas, ketika Tan Yun dikejar ke Changling Xianshan berpura-pura mati di pintu bagian dalam, luka yang dideritanya lebih serius daripada sekarang, tetapi dia masih selamat. Sekarang, ya, kali ini, dia juga akan baik-baik saja. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan satu-satunya secercah cahaya di matanya yang indah padam. Wajahnya abu-abu seperti kematian, kepalanya bergetar, air mata menetes dari benang, dalam 2,5 jam, pertempuran hidup dan mati akan dimulai. Bahkan jika dia tidak mati, menurut aturan, pertempuran hidup dan mati akan mundur tanpa pertempuran. Akan dieksekusi. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk melawan langit, dia tidak akan pulih dari lukanya hanya dalam waktu 2 jam, salahkan aku. Sen Subing berlutut tak berdaya di tanah, dengan tinjunya memukul dadanya dengan keras, sakit hatinya tidak bisa bernapas, dia mengutuk seperti orang gila, siapa yang ada di tubuhku, keluar dariku, keluar. Mengapa kamu menyakitinya? Mengapa kamu menyakitinya? Keluar dariku. Saat dia terus mengutuk, dia tidak tahu bahwa peti mati S9 Phoenix yang bersembunyi jauh di dalam pikirannya bergetar sedikit dan kemudian kembali diam. Setelah beberapa saat, Sen Subing patah hati dan menemukan bahwa kelopak mata Tan Yun berkedut tanpa terdeteksi. Rok Sen Subing terbang ke atas, membubung ke langit, naik ke lautan awan sepanjang 25.000 mil, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melihat Tan Yun di atas rumput. Dia juga ingin berada di sisi Tan Yun, tetapi dia tahu bahwa karena Tan Yun memilih untuk meninggalkan gunung kebajikan yang suci karena luka seriusnya, dia tidak ingin dirinya mengetahui identitasnya. Sen Subing menutupi bibirnya, menangis di lautan awan, mata merah, dan Ling Shen menatap Tan Yun. Hah. Napas Tan Yun yang awalnya lemah berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya perlahan dan menyeka darah dari matanya dengan gemetar. Dia tidak menggunakan setetes cairan kehidupan yang membeku di cincin alam semesta, karena dia tahu betul bahwa organ dalamnya terluka parah. Setelah cairan kehidupan digunakan, organ dalam yang rusak tidak akan mampu menahan kekuatan hidup yang melonjak dan dihancurkan sepenuhnya. Saat itu, hanya ada satu jalan buntu. Tan Yun tampak enggan, dan menghela nafas. Saya memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan terluka dengan cara ini. Mata Tan Yunsing meledak menjadi ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tidak peduli apa, aku tidak bisa kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, hidupku hilang. Ada begitu banyak batu roh, dan aku akan kehilangan semuanya.
Aku berutang ribuan Master Sekte dan tidak dapat dilunasi. Rahasia apa yang tersembunyi di tubuh Subing? Kekuatan itu sekarang terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan fisikku, jika tidak, itu akan hancur. Pada saat ini di lautan awan, Sen Subing mendengarkan kata-kata Tan Yun melalui indera spiritualnya. Dia tampak kesakitan dan terus meneriakkan kata, "Maaf," di dalam hatinya. 2 saat kemudian, Sen Subing menemukan bahwa naga emas dan singa telah keluar dari kantong Tan Yun. Tan Yun naik ke punggung singa dengan erangan yang menyakitkan, dan berkata dengan lembut, "Orang-orang besar, Meng Chao, mereka semua menungguku di aula yang berjasa. Pergi ke Fang Cheng, kamu bawa aku sekarang." Segera, naga emas dan singa membawa Tan Yun, bergegas ke langit, dan terbang menuju dojo yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Di lautan awan, Sen Subing menjaga jarak vertikal dari naga emas dan singa, dan mengikuti. Di awal Mao Shi, matahari terbit di timur, dan masih ada 2 jam sebelum Chen Xi. Naga emas dan singa membawa Tan Yun, turun dari langit, dan terbang turun di dojo Merit. Karena lebih dari 300 murid mencoba di medan perang para dewa, naga emas dan singa masih mundur di tas binatang. Oleh karena itu, meskipun para murid bingung, Tan Yun sebenarnya memiliki singa abu-abu selain kera iblis, tetapi pada saat ini, semua orang tidak bisa berpikir terlalu banyak, karena mereka melihat Tan Yun dengan dadanya ambruk di punggung singa dan berlumuran darah. Zhong Wuxiao, Mu Mengyao, Sue Zian, Tuo Bai Yingying melompat ke punggung singa dan bertanya kepada Tan Yun dengan air mata ada apa. Huang Fuyu juga mengepalkan tinjunya, air matanya berlinang. Para murid menatap Tan Yun dengan tenang, menunggu Tan Yun menjawab. "Aku baru saja mengalami kecelakaan," Tan Yun berkata, dan menemukan bahwa setelah Sen Subing tidak datang, dia memandang Mu Meng dan berkata, "Bantu aku mengganti pakaianku." Segera, naga emas dan singa dewa mendirikan sayapnya, menghalangi pandangan semua orang. Mu Meng di punggung singa, menjabat tangan batu gioknya, melepas jubah berdarah untuk Tan Yun, dan mengenakan jubah cian baru. "Jangan menangis, gadis bodoh, aku baik-baik saja." Tan Yun menatap Mu Meng, wajahnya yang pucat dengan sedikit senyuman. "Kamu memiliki 15 tulang rusuk yang patah, dan mereka semua terluka seperti ini. Kamu bilang tidak apa-apa." Mu Meng tidak bisa mengeluarkan suara. "Dalam 2 jam, kamu akan bertarung dengan begitu banyak orang. Jika kamu terluka seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan?" "Ya. Kakakmu benar, kamu sangat terluka, jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati." Zhong Wuxiao berdeguk dengan air mata dan tidak bisa menangis. Tanpa gemetar, Sen Suzhen melakukan tendangan voli di atas naga emas dan singa, menatap Tan Yun, niat membunuh berkecamuk di matanya yang indah. "Tan Yun, yang menyakitimu, katakan padaku, aku akan membalaskan dendammu." "Terima kasih atas kebaikan Penatua, muridnya mengalami kecelakaan saat berlatih, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain." Tan Yun berkata dengan suara lemah. Pada saat ini, Huang Fuyu melompat ke dalam kehampaan, matanya dengan tegas berkata, "Saudara Tan, saya akan pergi ke Master Sekte. Saya ingin Master Sekte menghentikan pertempuran yang menentukan ini." "Jangan bodoh." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aturan pertempuran yang menentukan hidup dan mati ditetapkan oleh Patriark, dan tidak ada yang berhak mengubahnya, bahkan Raja. Selain itu, kamu pergi ke Sekte Master. Bukankah ini memalukan Sekte Master? Apakah kamu ingin Sekte Master berdiri di puncak badai dan ditusuk tulang punggungnya?" Tapi, sebelum kata-kata Huang Fuyu jatuh, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak ada apa-apa selain. Oke, jangan terlalu mengkhawatirkan saya. Ada 2 jam lagi. Saya ingin pulih dari cedera saya dengan tenang." Petik 2. Tidak peduli apa, aku akan bertarung hari ini. Ini bukan hanya pertarungan hidup dan mati, tapi juga kehormatan atas jasa kita. Jangan katakan bahwa saya hanya terluka, bahkan jika saya hanya menarik napas, saya tidak akan pernah mundur. Mendengarkan kata-kata berani Tan Yun, lebih dari 300 murid, air mata mewarnai mata mereka. Di lautan awan, Sen Subing menyeka air matanya dan melakukan tendangan voli ke punggung naga emas dan singa. Setelah Sen Subing membiarkan kerumunan mengabaikan upacara, dia tidak menunggunya untuk berbicara. Tan Yun dengan hormat berkata, "Kepala, Anda tidak perlu khawatir tentang muridnya baik-baik saja. Kita harus berangkat ke Fang Cheng."
Sudah terlambat. Ya, Sen Subing memimpin naik setelah menawarkan perahu roh. Mu Meng membungkuk untuk memegang Tan Yun dan menaiki perahu roh bersama semua orang. Naga emas dan singa berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk ke tas binatang di pinggang Tan Yun. Jika dia mengalami kecelakaan hari ini, aku tidak akan pernah hidup sendiri. Sen Subing berdiri tegak di depan perahu roh, dengan punggung menghadap semua orang menangis dalam diam, mengemudikan perahu roh menuju pintu keluar tanah suci Merit. Tan Yunping berbaring di perahu roh, cincin alam semesta berkedip, 36 formasi merah darah yang terdiri dari meteorit waktu dan ruang terbang keluar dari cincin alam semesta, tersebar di sekitar Tan Yun. Su, Ho, 36 kekuatan spiritual, dari tangan Tan Yun, tersebar dan menyerap 36 formasi. Segera, kali ini tidak teratur dan ruang terdistorsi, membentuk waktu dan ruang yang unik. Tan Yun menyiapkan susunan waktu dan ruang biji master kelas atas pada saat ini, 2 jam di luar, 3 jam dalam susunan. Dengan 2 saat tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati, Sen Subing terbang keluar dari tanah suci Meritorious Merit di bawah kendali perahu roh. Setelah lebih dari 2 jam pemulihan dalam formasi, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, saat wilayahnya membaik, kecepatan pemulihan cederanya menjadi semakin tinggi, dan sekarang organ internalnya telah memulihkan 60% dari cederanya. Tan Yun memandang orang-orang yang mengkhawatirkannya, matanya berkedip, "Jangan khawatirkan aku punya cara untuk menghadapi pertempuran hidup dan mati hari ini." Ketika waktunya semakin dekat, Sen Subing sedang mengemudikan perahu roh, dan ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari Fang Cheng, dia menemukan bahwa ada jutaan kerumunan yang tergantung di langit di sekitar platform kehancuran. Di kerumunan, ada 10 paviliun harta magis yang ditangguhkan. Di paviliun pertama, ada tetua dari penegakan hukum gerbang suci, Yuan Fengjun. Di 9 paviliun lainnya, ada gedung-gedung tinggi di gerbang suci 9 Vena. Kepala 9 kapal gerbang suci ada di dalamnya. Di 10 paviliun, selain tingkat tinggi dan kepala Jiumai, ada juga 168 Jiumai Sains dan 86 Sains. Di antara semua orang suci dan orang suci, hanya Zhao Wanxia yang merupakan tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi, dan kekuatan yang tersisa adalah kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Sebagian besar putra suci dan orang suci kuat di alam jiwa suci, dan bahkan ada 8 dan 9 kali lipat alam jiwa suci. 5 dari mereka memiliki kekuatan sempurna dari alam jiwa suci. Ini akan datang. Orang-orang dari garis jasa yang sama ada di sini. Apa yang membuatmu bersemangat? Tan Yun harus datang. Pada hari pertempuran yang menentukan, dia tidak berani datang. Menurut aturan, dia akan mati lebih buruk. Apa yang ingin kamu katakan? Tan Yun mati hari ini terlepas dari apakah dia datang atau tidak. Saya senang karena saya ingin bertaruh 30.000 batu roh tertinggi, hehehe, ketika dia mati, 30.000 akan langsung menjadi 90.000. Hanya 30.000, aku berencana bertaruh 60.000. Petik 2. Di tengah diskusi di antara para murid, Sen Subing mengendalikan perahu roh, dan setelah terbang ratusan mil, dia melayang di langit di atas platform kehancuran. Ketika semua orang melihat bahwa dada Tan Yun runtuh dan wajahnya sepucat kertas tergeletak di perahu roh, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun. Semua orang tidak bisa membantu tetapi membeku, dan menemukan bahwa 15 rusuk dada Tan Yun telah patah. Semua orang percaya bahwa Tan Yun dipukul keras oleh musuh-musuhnya. Tapi ini benar. Dengan cara ini, Tan Yun pasti akan mati dalam pertempuran yang menentukan. Nanti, dia bisa bertaruh dengan mudah. Hehehe. Jun Yuanfeng perlahan bangkit dari paviliun, memandang Sen Subing, dan berkata tanpa senyum, "Kepala layanan berjasa, ada apa dengan Tan Sengxi?" Tampaknya cederanya serius, hahaha. Sen Subing memelototi Jun Yuanfeng, sebelum berkata lebih banyak. Yuanfeng melambaikan lengan bajunya, memandang Tan Yun, dan mengejek, "Tan Sengxi, pertempuran hidup dan mati akan dimulai sebentar lagi. Sebelum itu, lelaki tua itu harus menanyakan satu hal dengan jelas. Karena kamu berkata, hari ini kamu berada di bank, kemungkinannya adalah 1:3, dan kamu juga mengatakan bahwa siapapun bisa bertaruh. Orang tua itu sangat ingin tahu, jika kita bertaruh, bisakah prestasimu dibayar?" Keraguan Jun Yuanfeng juga menjadi pertanyaan semua orang. Tan Yun menutup telinga terhadap Mu Meng yang masih menangis, dan berbisik, "Bantu aku turun."
Iya, Mu Mengki membantu Tan Yun naik, dan terbang ke bawah di atas platform kehancuran yang kosong. Aku bisa melakukannya sendiri, kamu bisa naik. Tan Yun memandang Mu Meng dengan penuh kasih sayang dan berkata, jangan khawatirkan aku. Bagaimanapun, orang yang selamat hari ini pastilah aku. Setelah mendengar ini, semua orang mengejek. Iya, Mu Meng menjilat kepalanya sedikit dan terbang ke perahu roh di langit. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya dan berdiri di atas panggung kehancuran dengan kepala tegak. Dia mencibir, melihat ke sekeliling 3 juta murid dan 9 saluran tingkat tinggi yang mengambang di luar platform kehancuran. Meskipun suaranya lembut, itu mencapai telinga semua orang. Karena putra ini ada di desa, dia secara alami memiliki batu spiritual yang cukup. Tetua penegak hukum, Anda harus memeriksa dan menerimanya. Ketika kata-kata itu berhenti, cincin Qiankun Tan Yun sering berkedip di antara jari-jarinya, dan ratusan cincin Qiankun jatuh di depannya dengan suara yang tajam. Jun Yuanfeng melepaskan batu roh, dan ketika dia memasuki 100 cincin alam semesta, dia tiba-tiba berdiri dan berseru, masing-masing berisi 100 juta batu roh kualitas terbaik. Kamu sebenarnya memiliki puluhan miliar batu roh yang luar biasa. Kata-kata itu mengejutkan penonton. Anggota senior 9 Vena dan para murid melepaskan batu roh ke cincin alam semesta satu demi satu. Mereka memang 10 miliar batu roh kelas atas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun memiliki puluhan miliar batu roh yang luar biasa. Hahaha, apakah itu tidak cukup? Tan Yun mengejek, jika tidak cukup, masih ada lagi di sini. Wow, 100 cincin lagi tersebar di tanah. Semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka lagi dan menghitung jumlah batu spiritual di dalamnya. Setelah inventarisasi, ketika diketahui bahwa Tan Yun mengeluarkan puluhan miliar batu roh yang luar biasa, semua orang tidak akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika semua orang terkejut, tidak ada yang memperhatikan bahwa luka di dada yang ditutupi oleh jubah Tan Yun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jun Yuanfeng sangat bersemangat. Dia takut Tan Yun tidak memiliki batu spiritual. Pada saat itu, dia akan bertaruh 30 juta untuk batu spiritual terbaik, dan Tan Yun tidak akan mampu membayar 90 juta setelah kematiannya. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Hahaha, oke, ada batu roh. Yuanfeng Junlang tersenyum, jamnya telah tiba, kalian menempatkan taruhanmu sesegera mungkin. Setelah taruhan, pertempuran hidup dan mati segera dimulai. Jun Yuanfeng melambaikan tangan kanannya, dan 2 sinar cahaya, satu merah dan satu putih, keluar dari lengan jubah, dan berubah menjadi 2 layar perak dengan ketinggian 300 meter di langit. Yuanfeng Jun menjelaskan, waktu dan ruang biji sesawi diatur di layar perak putih, dan ruangnya adalah 500 sang. Anda hanya perlu meletakkan batu roh ke layar perak putih, dan layar merah di sebelah kanan akan menampilkan jumlah taruhan. Kalau begitu, cetak namamu setelah jumlah taruhan. Penatua penegak hukum pertama-tama memasang taruhan dan menunjukkan demonstrasi. Setelah itu, semburan batu roh mengalir ke layar perak putih di cincin Qiankun Yuanfeng Jun, dan segera, 30 juta batu roh yang luar biasa ditampilkan di layar perak merah. Dengan jentikan jari Yuanfeng Jun, gumpalan kekuatan spiritual berubah menjadi 4 karakter, Yuanfeng Jun, dalam kehampaan, dan segera, keempat karakter dicetak di layar perak merah dan jumlah taruhan berada di belakang. Tidak diragukan lagi Yuanfeng Jun berkata, sekarang lelaki tua itu mengumumkan bahwa pertaruhan murid Ji Umai dimulai. Hai, di tengah kerumunan 3 juta murid, semburan batu roh kelas atas yang bersinar terus mengalir keluar, seperti galaksi, mengalir terus-menerus melalui kehampaan ke layar perak putih. Pada saat yang sama, di bagian bawah layar perak merah, angka yang menghitung jumlah total batu roh taruhan berkedip dengan cepat. Dalam beberapa napas, itu melebihi 80 juta, dan tidak berhenti sampai 96 juta. Suara Yuanfeng Junlang terdengar melalui Tianyu, sekarang, silakan bertaruh pada putra dan wanita. Mendengar itu, 168 orang suci dan 86 orang suci di 10 paviliun mulai memasang taruhan. Dengan aliran batu roh yang luar biasa, layar perak putih mengalir ke udara, dan total data taruhan di layar perak merah berdetak seperti kilat. Setelah pertaruhan orang-orang kudus dan orang-orang kudus, total taruhan mencapai 1 miliar 80 juta. Setelah itu,
9 saluran gerbang suci dengan lebih dari 1000 diaken dan lebih dari 400 penatua yang mulai memasang taruhan. Pada akhirnya, total taruhan berjumlah 3 miliar. Pada akhirnya, kepala gerbang Saint Jiumei mulai memasang taruhan. Gongsun Yangchun perlahan bangkit, dan segera menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Tan Sengxi, ketua ingin bertaruh 30 miliar batu roh terbaik, dan 20 miliarmu tidak cukup untuk membayar, bagaimana ini bisa bagus? Sebelumnya, ketika Gongsun Yangchun memberi Yuan Fengjun alkimia kuno dari klan Jin, dia yakin bahwa Tan Yun pasti akan mati, jadi dia menemukan barang antik tua dari klan Jin yang menggantikan alkimia, dan menyuruh Tan Yun untuk bertarung dengan yang lain dan beritahu Jin tentang situasinya. Klan tingkat tinggi. Gongsun Yangchun bersumpah kepada klan Jin senior bahwa Tan Yun disukai oleh raja. Karena Tan Yun duduk di desa, raja pasti akan memberikan Tan Yun batu spiritual terbaik. Sebagai pemimpin penjaga klan emas, dia mengusulkan bahwa untuk tujuan besar kebangkitan klan emas, dia bisa bertaruh besar untuk memenangkan sejumlah besar batu spiritual. Gongsun Yangchun mengaku sangat mudah, jadi setelah berdiskusi dengan anggota senior klan Jin, mereka menghasilkan total 30 miliar batu roh yang luar biasa. Ketika klan Jin senior memberikannya kepada Gongsun Yangchun, dia memiliki kata pertama, jika dia memenangkan 90 miliar batu spiritual yang luar biasa, Gongsun Yangchun akan berkontribusi banyak, tetapi dia akan menjadi sombong setelah itu. Pada saat ini, semua orang mendengar bahwa Gongsun Yangchun akan bertaruh 30 miliar, dan ada badai di hatinya. Hanya mereka berempat yang tetap tenang. Orang pertama adalah pria tua botak yang duduk di kursi di paviliun kedua. Orang ini adalah kepala kapal pintu suci, Xie Juechen. Orang kedua ada di paviliun ketiga, kepala garis jiwa binatang di kursi atas, Duan Changqiong. Orang ketiga adalah pria berusia 60 tahun di kursi atas di paviliun kelima. Orang ini adalah kepala Fumai, Su Daosheng. Orang keempat adalah gadis berpakaian hitam di paviliun keenam. Gadis dalam gaun hitam itu tinggi dan memiliki pinggang yang ketat. Dia tampak seperti gadis muda berusia 20 atau 8 tahun, dengan fitur yang sangat indah, dan matanya yang indah sedalam sumur kuno, seolah-olah tidak ada yang bisa masuk ke mata ajaibnya. Dia adalah kepala formasi gerbang suci, Feng Qingcheng. Seperti namanya, negara ini ada di seluruh dunia. Tan Yun tahu bahwa mereka berempat, seperti Duan Changqiong, adalah mata-mata yang masuk ke sekte suci Huangfu. Tan Yun mencibir dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa Gongsun Yangchun telah mempertaruhkan 30 miliar batu roh yang luar biasa. Akhirnya seekor ikan besar terpikat. Kepala Gongsun, bahkan jika Anda bertaruh, generasi muda tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi ada lebih banyak batu roh. Ekspresi Tan Yun tenang, dan cincin Qiankun melintas di antara jari-jarinya, dan 1000 cincin Qiankun lainnya jatuh di depannya. Mungkinkah ada 100 miliar batu spiritual yang luar biasa dalam 1000 cincin alam semesta? Dengan keraguan, semua orang memanipulasi indera spiritual mereka menjadi 1000 cincin alam semesta, dan terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada 100 miliar di dalamnya. Di langit yang luas, Tantai Xuanzong, berdiri tinggi di langit, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan berkata secara rahasia, "Anak ini, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh?" Tan Sengxi benar-benar cakap, dan dia telah mengeluarkan 120 miliar batu roh yang luar biasa. Gongsun Yangchun memiliki sesuatu dalam kata-katanya, menurutnya, itu pasti Tan Yun dari penguasa. Gongsun Yangchun berkata dengan suara yang dalam, kepala ini bertaruh 30 miliar untuk batu roh terbaik. Setelah dia selesai berbicara, semburan batu roh mengalir ke layar perak putih di udara. Kepala tidak semurah kepala Gongsun. Kepala 5 jiwa dari pintu suci, Wei Yan, berkata dengan ringan, kepala bertaruh 500 juta batu roh kelas atas. Hahaha, kepala buku juga harus mengikuti 500 juta. Kepala jiwa kuno dari pintu suci, Su Liunian, tertawa. Selanjutnya, kepala gerbang dan jiwa suci, Dongfang Shangzi, dan kepala garis Hefeng Lei, Sima Yu, juga bertaruh 500 juta batu roh terbaik. Sekarang jumlah total taruhan setinggi 35 miliar. Pada saat ini, kepala Qimei Xie Chen, kepala Fumai Zhu Daosheng, kepala Bis Sol Duan Changqiong, dan kepala formasi Feng Qingcheng belum memasang taruhan. Xie Juechen berkata dengan acuh tak acuh, kepala ini juga mengikuti 30 miliar batu roh terbaik. 30 miliar kepala suku juga mengikuti.
Zhu Daosheng tersenyum sedikit. Kepala ini adalah orang miskin, bertaruh saja 10 miliar. Duan Changqiong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Feng Qingcheng mengangkat alisnya dan memandang Shen Subing, dengan sinis berkata, sekarang jumlah total taruhannya adalah 105 miliar, bisakah kamu mendapatkan 3 kali batu roh dalam satu baris prestasi? Tentu saja, Shen Subing tidak mengubah wajahnya, tidak peduli berapa banyak Anda bertaruh, saya bisa mendapatkannya dari kemampuan saya. Kepala-kepala berjasa memiliki nada yang besar. Feng Qingcheng mencibir, niat membunuh tergambar di matanya yang indah dan dalam, dan diam-diam berkata, leluhur meminta saya untuk menemukan cara untuk menyingkirkan pemimpin keluarga meritorius. Hari ini mungkin merupakan kesempatan. Memikirkan hal ini, wajah Feng Qingcheng yang menakjubkan menunjukkan sedikit senyuman, lalu bagaimana jika ketua bertaruh 100 miliar pada batu roh terbaik? Shen Subing mengerutkan kening, dan ketika dia hendak menjawab, Feng Qingcheng menatap Shen Subing, kepala layanan berjasa, kepala ini bertaruh 100 miliar batu roh kelas atas, jika Tan Yun tidak mati, kepala ini akan mendapatkan 100 miliar lagi. Oh, ada hal yang begitu bagus. Shen Subing melirik Feng Qingcheng. Feng Qingcheng berkata dengan suara rendah, jika Tan Yun mati, saya tidak ingin 300 miliar batu roh. Hanya hidupmu, bagaimana? Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Memang benar bahwa Anda kekurangan batu roh, tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Ambil hidup wanita Anda sendiri sebagai taruhan. Sebelum Shen Subing dapat berbicara, Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Feng Qingcheng, apakah kamu memiliki batu spiritual? Sudah kubilang, nasib ketuaku 100 kali lebih mahal daripada nasibmu. Jika kamu ingin bertaruh, kamu bisa bertaruh, dan jika kamu tidak bertaruh, tutup mulutmu. Feng Qingcheng tiba-tiba bangkit, menatap lurus ke arah Tan Yun seperti pedang. Kamu lancang, kamu berani berbicara dengan kepala ini dengan cara ini. Hahaha. Tan Yun berkata dengan malu, ingat, Anda adalah kepala formasi, bukan kepala saya. Bukan giliran Anda untuk meneriaki saya. Bagus. Feng Qingcheng tertawa dengan marah. Setelah mengucapkan 3 kata yang baik, dia mencibir, kepala ini tidak peduli dengan orang yang sekarat, apalagi semut 4 kali lipat ranah jiwa dewa, kepala ini tidak bertaruh. Suara Feng Qingcheng baru saja jatuh. Pada saat ini, Shen Subing menutup matanya dan berkata dengan sedih, jika Tan Yun tidak teruji hari ini, itu karena aku menyakitinya. Jika dia mati, apa gunanya hidup? Juga, dia maha kuasa di hatiku, aku yakin dia akan bertahan. Tiba-tiba, Shen Subing membuka matanya dan berkata dengan ringan, Feng Qingcheng, aku berjanji pada syaratmu, kamu bisa bertaruh. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Di mata kebanyakan orang, Shen Subing benar-benar tergila-gila pada Ling Shi. Kondisi seperti itu dijanjikan. Itu benar, jika Tan Yun tidak mati, Feng Qingcheng akan dapat mengeluarkan 200 miliar batu roh terbaik untuk memberikan garis jasa, yang akan menjadi kekayaan yang tak terbayangkan untuk garis jasa. Tapi bisakah Tan Yun, yang terluka parah sekarang, menang? Di mata semua orang yang bertaruh, Tan Yun tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Oke, Feng Qingcheng segera setuju, takut Shen Subing akan kembali, dan jari giok melintas di cincin alam semesta, dan 100 miliar batu spiritual yang luar biasa dituangkan ke layar perak putih. Kepala, kamu. Begitu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Shen Subing, berhenti bicara, hatiku sudah bertekad. Shen Subing menatap Tan Yun. Meskipun dia tersenyum, ada air mata di matanya yang indah. Tan Yun, kamu telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Banyak orang, termasuk saya, berpikir bahwa Anda tidak baik berkali-kali, tetapi Anda menggunakan tindakan praktis setiap saat untuk mengalahkan desas-desus orang lain dan membuat orang yang mengejek, mencemooh, dan mencemooh Anda merasa malu. Iya, kamu terluka parah hari ini, dan wilayahmu lebih rendah dari semua orang yang ingin melawanmu dengan tegas, tetapi di hatiku, kamu akan selalu berdiri tegak. Aku bersedia menggunakan hidupku untuk mempercayaimu, dan aku pasti akan bertahan hari ini. Setelah kata-kata Shen Subing, lebih dari 300 murid dari jalur yang sama di Lingzhou meraung serempak, dengan suara nyaring. Kakak, kami percaya bahwa kamu dapat membunuh semua lawan dan bertahan. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan penderitaan reinkarnasi dari segala usia, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya dari 9 surga dan alam abadi,
surga dan ribuan alam, dan dia meraung, siapa aku Tan Yun, aku reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Jika musuh bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini hari ini, bagaimana aku bisa berbicara tentang balas dendam untuk dewa pembantai di masa depan? Setelah raungan itu, Tan Yun tahu bahwa pertempuran yang menentukan telah dimulai, jadi dia tidak bisa pulih dari lukanya dengan tenang, hanya pertempuran cepat. Dia tampaknya telah melupakan rasa sakit dari tulang rusuk yang patah, meluruskan tulang punggungnya, dan memandang orang-orang di perahu roh, Sen Subing dan Mumeng. Dia tidak memiliki banyak suara, hanya 3 kata, menungguku, yang nyaring dan pendek. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di tengah platform kehancuran. Tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, jubah biru di bagian atas tubuhnya terkoyak, dan luka besar di dadanya terlihat oleh semua orang. Dia menunjuk luka mati rasa kulit kepala di dadanya, dan kemudian melihat sekeliling ke kerumunan, mengucapkan setiap kata, bahkan jika aku terluka seperti ini, itu masih akan mengecewakanmu. Aku, Tan Yun, tidak akan pernah mati. Anak bodoh yang bodoh. Yu Wenfeng mendengus dingin, dengan suara kecil, menusuk telinga putra penegak hukum Zhao Wansha di kursi di depannya. Zhao Wansha mengangguk berat. Yu Wenfeng Jun menggoyangkan jubahnya, perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan berkata dengan anggun, menurut aturan pertempuran hidup dan mati, begitu pertempuran hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa melarikan diri dari platform kehancuran. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pertempuran hidup dan mati antara dua putra suci telah resmi dimulai. Setelah itu, Zhao Wansha di kursi berdiri dengan senyum menyeringai, menatap Tan Yun, dan berkata dengan tajam, Tan Yun, Ben Shengzi telah menunggu sehari, begitu lama. Rasa malu yang kamu bawa ke Ben Shengzi setahun yang lalu, Ben Shengzi akan menggunakan hidupmu untuk menghapusnya hari ini. Zhao Wansha membalik tangan kanannya, dan senjata Sub Zun tertinggi dan tombak hitam muncul entah dari mana. Membunuh. Zhao Wansha berteriak dan mengguncang langit, dengan kekosongan yang bergetar, menukik ke bawah seperti kilat, tombak hitam di tangannya seperti ular berbisa, dan itu menembus tenggorokan Tan Yun. Di hadapan Zhao Wansha yang terbunuh, Tan Yun tampak ketakutan dan terpana. Ketika Zhao Wansha berada 10 kaki darinya, Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya, dan berteriak dengan suara rendah, api es Hongmeng. Hah! Api es biru muda setinggi 30 kaki, tiba-tiba keluar dari telapak tangan kiri, menyelimuti Zhao Wansha yang tidak curiga. Tiba-tiba, Zhao Wansha membentuk lapisan es dengan ketebalan hingga 10 kaki. Semua orang terkejut dan menemukan bahwa di dalam es biru muda, jubah di tubuh Zhao Wansha berubah menjadi ketiadaan. Kulitnya meleleh dengan cepat, seperti hantu darah yang telah dilucuti dagingnya. Hancurkan aku. Zhao Wansha yang tidak dapat dikenali, saat aumannya datang dari lapisan es yang tebal tiba-tiba melebar dan meledak. Si kecil, bunuh. Es yang pecah meledak di langit, dan sebelum Zhao Wansha bergegas keluar, Tan Yun membawa sekelompok cahaya pedang ungu, menembus kehampaan, dan menembus dada Zhao Wansha. Wow! Zhao Wansha mundur dan menghindari pedang. Ketika dia muncul ribuan kaki jauhnya, dia memiliki jubah ekstra. Wajah Zhao Wansha telah menghilang, dan matanya yang marah tertanam di wajahnya yang berdarah, membuatnya sangat lumpuh. Jun Yuwenfeng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, ekspresinya tegas, magang, jangan menghabiskan waktu bersamanya, kamu harus menjaga kekuatanmu dan membunuhnya sebagai guru. Itu Tuan. Zhao Wansha menggoyangkan tombaknya dengan kuat, aum. Raungan singa yang bergema di langit datang dari tubuhnya. Kemudian, 8 hantu singa besar, putih dan bersalju, muncul dari langit di atas kepalanya. Dalam 8 hantu singa iblis, ada 8 binatang buas dan roh yang terlihat persis seperti dia duduk bersila. Pada saat berikutnya, ketika 8 roh binatang dao masuk ke tubuh Zhao Wansha, dia berburu dengan jubahnya, napasnya melonjak liar. Saat bernafas, seluruh tubuh memancarkan aura yang sebanding dengan 9 tingkat alam jiwa ilahi, membuat kekosongan seluas 300 meter persegi, penuh dengan retakan padat di ruang gelap. Tan Yun, pergi ke neraka. Teknik tombak Tian-Tian, tombak itu menghancurkan alam semesta. Zhao Wansha meroket ke langit, dan segera menukik ke bawah menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, tangan kirinya tercetak di dadanya, dan tangan kanannya dengan cepat menari bayangan tombak langit 300 sang.